Kronologi isu tambang nikel di Raja Ampat Papua yang harus kita tahu. Di tengah kemajuan transportasi dunia yang beralih dari energi minyak ke energi listrik demi menyelamatkan dunia, justru, surga kita di ujung Indonesia lambat laun tak terselamatkan. Raja Ampat, Papua yang dikenal sebagai setitik keindahan yang diberi Tuhan untuk Indonesia itu mulai diobrak-abrik atas nama permintaan kemajuan teknologi menyelamatkan dunia. Ya, sudah hampir 1 minggu, isu pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik. Kini semua mata tertuju ke Raja Ampat. Bagaimana tidak, salah satu surga alam milik kita diambang kehancuran untuk mencari biji-biji nikel yang berada di dalam bumi. Mungkin sebagian besar dari kamu mungkin melewatkan isu penting ini. Untuk itu, CXO Media mencoba menjabarkan kronologi isu tambang nikel di Raja Ampat, Papua. 1. Diungkap pertama kali oleh Greenpeace. Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang aktivis lingkungan hidup di seluruh dunia, Greenpeace sebenarnya telah menyoroti berbagai isu lingkungan yang ada di Papua. Namun yang menjadi sorotan utama mereka kali ini adalah aktivitas pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat yang sudah di tahap mengkhawatirkan. Isu ini pertama kali dikumandangkan dalam sebuah acara Indonesia Critical Minerals yang dilaksanakan pada Selasa 3/6. Saat itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Hafaz Ogroseno sedang memaparkan materinya. Namun tiba-tiba sekelompok orang yang mengaku warga Raja Ampat dan aktivis Greenpeace membawa slogan, Save Raja Ampat, sambil meneriakkan, Papua bukan tanah kosong, berkali-kali. Aksi viral ini adalah bentuk penolakan tegas atas ekspansi tambang nikel yang akan masuk ke kawasan Raja Ampat, khususnya di Pulau Gak, KW, dan Manuran. Dalam data yang didapatkan oleh Greenpeace, tambang tersebut telah merusak sekitar 500 hektar hutan lindung dalam hukum Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Desakan masyarakat tuntut penjelasan dan aksi pemerintah. Usai viral di berbagai lini media massa, isu pertambangan nikel di Tanah Raja Ampat pun kian menjadi masif di tengah masyarakat khususnya media sosial. Tagar, Save Raja Ampat, pun berkumandang dan semakin menekan pemerintah untuk menjelaskan duduk perkara dan langkah apa yang harus segera diambil. Setelah 2 hari belum ada tanggapan resmi dari pemerintah, pada Kamis 5/6 pemerintah lewat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pun akhirnya menyegel setidaknya 4 perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat. LHK mengaku penyegelan ini karena ditemukannya pelanggaran lingkungan. Adapun salah satu perusahaan yang harus menghentikan aktivitas tambangnya antara lain wilayah konsesi PT Anugerah Surya Pratama yang memiliki luas lebih dari 10.000 hektar di Pulau Manuran dan Waigeo. Pengawas KLH melihat perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Kemudian, PT KW Sejahtera Mining di Pulau Kawel disegel karena menambang di area izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH seluas 5 hektar. Pemerintah juga menyegel PT Mulia Raimon Perkasa di Pulau Batang Pele dan Manyaifun karena tidak mempunyai dokumen lingkungan yang jelas dan IPPKH. Sedangkan area konsesi PT Gak Nikel di Pulau Gak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Senada dengan Kementerian LHK, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pun memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional tambang nikel di Raja Ampat. 3. Keputusan penyegelan perusahaan tambang, nakal. Dalam pernyataan terakhirnya, Bahlil meyakinkan untuk menghentikan sementara perusahaan tambang yang memiliki cacat dokumen dengan tegas. Namun belum beberapa hari pernyataan tersebut terucap, ternyata PT Gak Nikel masih beroperasi karena dianggap milik pemerintah yang sudah memiliki izin dan taat aturan. Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya 1 yaitu PT Gak. Gak Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN, kata Bahlil seperti dikutip BBC. Pengizinan pengoperasian kembali itu pun dikatakan Bahlil karena perusahaan tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piainemo, tapi kurang lebih 30-40 km dari destinasi wisata tersebut. Pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Triwinarno yang mengatakan kegiatan PT Gak Nikel tidak menunjukkan indikasi penambangan karena sudah sesuai ketentuan. Kita lihat langsung dari udara, tidak ada sedimentasi. Secara keseluruhan, tambang ini tidak bermasalah.
kata Tri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7/6. Bahlil pun akhirnya memutuskan satu izin usaha pertambangan (IUP) milik PT GAC Nikel tidak ikut dicabut pemerintah. Dia beralasan PT GAC Nikel sudah melakukan pertambangan sesuai dengan proses pertambangan. Itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Karena itu juga adalah bagian dari aset negara, selama kita awasi betul, arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya, terang Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa, 10/6 seperti dikutip CNBC Indonesia. Itulah kronologi isu tambang nikel di Raja Ampat yang akhir-akhir ini sedang viral. Dalam kajian terakhir dari Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, menghasilkan hanya 4 tambang yang izinnya dicabut. Walaupun begitu, Greenpeace merasa keputusan tersebut hanyalah akal-akalan untuk meredam suara protes masyarakat. Mereka pun berspekulasi, bisa saja setelah gembar-gembor ini hilang, izin tersebut akan terbit dan aktivitas tambang pun kembali. Pengamatan Greenpeace Indonesia, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Pembabatan lahan terbesar yakni 300 hektar berlangsung di Pulau Gak dan sisanya di Pulau Kawe serta Manuran. Meskipun terbilang kecil dibandingkan bukaan lahan sawit, tapi bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dampaknya besar. Untuk itu, mari membuat mata kita tetap tertuju ke Raja Ampat, surga, kebanggaan Indonesia agar kembali ke fitrahnya semula yakni untuk kita nikmati dan syukuri keberadaannya. *****